Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah auditing 1 dari kelas akuntansi A. Dalam video ini kami akan memaparkan materi dari perencanaan audit. Yang pertama yaitu audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, resiko audit, dan materialitas. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Isra Arif dengan NIM J0222-617 sebagai penanggung jawab di kelompok ini. Nama saya Sri Maria Ulfa dengan NIM C0222-022 sebagai anggota kelompok 1. Nama saya Hasrawati dengan NIM C0222-001. Nama saya Siti Nur Azhar Ramli dengan NIM C00222-004. Dalam video ini kami akan memaparkan apa yang sudah kami bahas di awal perkenalan tadi, yaitu audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, dan risiko audit serta materialitas. Yang pertama yaitu audit plan. Audit sendiri adalah hal yang dilakukan untuk mengevaluasi independensi yang dilakukan oleh auditor guna menilai kayak suatu peristiwa ekonomis yang dialami ke perusahaan dengan kewajaran yang telah ditentukan. Kemudian audit plan adalah tahap awal yang dilakukan atau perencanaan awal yang dilakukan guna menilai adanya salah saji di dalam pelaporan audit. Audit plan sendiri bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar salah saji di dalam proses audit. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam audit plan, yaitu mengevaluasi bisnis atau industri perusahaan klien, meliputi yaitu jenis bisnis, nama bisnisnya, kemudian nomor telepon klien, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu melakukan analisis prosedur. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses analisis, yaitu perencanaan, pengujian, pekerjaan lapangan, kemudian menyimpulkan hasil audit. Yang ketiga itu menilai risiko audit atau kesalahan salah saji yang dilakukan dalam proses audit. Ada 3 macam risiko bawaan yang ada 3 macam risiko audit yang sering ditemukan, yaitu risiko bawaan, pengendalian, kemudian risiko deteksi. Dan terakhir itu proses mereview hasil evaluasi yang dilakukan di awal. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan audit program oleh rekan saya. Baik, audit program itu sendiri adalah mengulang audit prosedur yang dijalankan untuk mencapai tujuan audit. Nah, manfaat dari audit itu sendiri yang pertama ada memberikan rencana yang sistematis, dan yang kedua sebagai memberikan penugasan dasar penugasan auditor. Yang selanjutnya ada audit program yang baik dicantumkan. Yang pertama tujuan pemeriksaan, yang kedua audit program, audit prosedur yang akan dijalankan. Yang ketiga ada kesimpulan pemeriksaan. Yang ketiga ada yang keempat prosedur audit program. Sekian dari materi saya serahkan kepada teman.
Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya setelah dari audit program dan audit plan atau perencanaan. Lalu selanjutnya akan masuk di audit prosedur yang menjelaskan mengenai langkah-langkah dari penyusunan laporan keuangan oleh auditor, di mana di dalam penyusunan laporan keuangan harus secara wajar dan relevan dengan bukti-bukti yang benar-benar tidak diragukan lagi, dan langkah-langkahnya yaitu seperti wawancara untuk mendapatkan bukti dari calon yang akan diaudit laporan keuangannya. Selanjutnya mengenai observasi dan konfirmasi, serta dilanjutkan dengan audit teknik atau cara memperoleh metode untuk mengumpulkan bukti-bukti dari laporan keuangan itu sendiri secara benar. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisis tren dan laporan keuangan, lalu pengujian, pengendalian, dan pengujian substansi. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang materialitas. Materialitas adalah konsep dalam akuntansi yang mengacu pada signifikansi atau kepentingan relatif dalam suatu laporan. Dalam konteks audit, materialitas digunakan untuk menentukan apakah suatu kesalahan atau ketidaksesuaian laporan keuangan dapat memengaruhi keputusan pengguna. Langkah-langkah dalam menerapkan materialitas itu ada 5. Pertama, menetapkan pertimbangan awal materialitas. 2, mengalokasikan pertimbangan awal materialitas kepada segmen audit. 3, mengalokasikan keseluruhan materialitas. 4, mengalokasikan keseluruhan kesalahan. 5, mengestimasi seluruh alokasi dengan awal materialitas yang telah direvisi. Saya akan menambahkan sedikit mengenai risiko audit. Risiko audit adalah proses yang dilakukan guna mengevaluasi adanya kesalahan material yang terjadi dalam proses audit. Nah, risiko audit terbagi menjadi 2, yaitu audit keseluruhan, yaitu mengevaluasi keseluruhan laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu risiko audit individual. Risiko audit juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu audit bawaan atau yang terdapat dalam saldo akun, kemudian yaitu risiko pengendalian yang tidak dapat segera dilakukan karena tidak berhubungan langsung dengan intern. Dan yang ketiga itu risiko deteksi yang juga tidak dapat segera dilakukan karena proses hal sendiri yang tidak dapat dideteksi dari risiko audit bawaan. Kemudian sedikit juga menambahkan tadi dari audit teknik. Nah, audit teknik merupakan proses yang dilakukan seorang auditor guna mengumpulkan bukti-bukti dalam bukti-bukti audit dalam laporan keuangan. Terima kasih. Cukup sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf karena pemahaman kami masih kurang. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Ibu dosen pengampu mata kuliah auditing 1, serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam video ini masih kurang pemahaman dan penjabaran mengenai materi yang kami jelaskan di awal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah minta?